Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Madi, mahasiswa Stekom Majapahit 605, Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Visual Basic 2010. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita harus tahu dulu pengertiannya. Itu apa sih pengertian dari Microsoft Visual Basic? Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana metode pemrograman berorientasi pada objek atau lebih sering disebut dengan OOP, Object Oriented Programming. Visual Basic merupakan program event driven, yang artinya program menunggu pengguna melakukan sesuatu atau event seperti klik pada ikon dan kemudian program akan merespon atau driven. Visual Basic memungkinkan programmer pemula untuk menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis Windows yang menarik. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi, kita klik aplikasinya. Nah, di sini tampilan utama dari Microsoft Visual Studio 2010, yaitu ada Connect to Team Foundation Server, yaitu digunakan untuk membuat aplikasi secara tim project. Ada New Project, yaitu untuk membuat project baru. Ada Open Project, yaitu untuk membuka aplikasi yang kita buat sebelumnya. Ada Recent Project, yaitu untuk menampilkan daftar-daftar project sebelumnya yang telah dibuka. Dan sebelah kanan ada Get Start. Get Start di sini itu menampilkan info menarik Microsoft Basic 2010. Dan sebelah kanannya ada Guidance and Resource, yaitu menyediakan beberapa manfaat untuk menunjang pengembangan aplikasi yang kita buat. Sebelah kanannya ada Light News, yaitu di bawahnya ada link, dan apabila kita masuk link di sini, kita akan mendapatkan update terbaru terkait tentang Microsoft Visual Basic Studio 2010. Dan di bawahnya ada Close Page After Project Load, yaitu berarti kita akan menutup halaman Start Page ini bila kita memulai sebuah project baru. Dan di bawahnya ada Show Page on Startup, yaitu bermaksud untuk menampilkan Start Page ini setiap kali kita membuat atau membuka aplikasi Microsoft Visual Basic 2010. Baik, untuk membuat sebuah project baru, kita bisa lewat New Project atau bisa File, pilih New, klik Project. Nah, di sini kita akan ditawari beberapa jenis project karena kita menggunakan Windows, maka kita pilih yang paling atas, yaitu Windows Form Application. Kita klik. Dan untuk penempatan foldernya, kebetulan saya masukkan di program visual dan tugas. Dan untuk projectnya kita kasih nama tugas 1. Lalu kita oke. Tapi sebentar. Nah, di sini akan muncul tampilan form design, yaitu Windows yang merancang user interface dari aplikasi. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut ke pembuatan project, saya akan mencoba menjelaskan dari menu bar dari Microsoft Visual Studio di sini. Yaitu ada file, yaitu untuk menutup aplikasi atau membuka, membuat, menutup, menyimpan file Visual Basic atau proyek Visual Studio. Yaitu di sini ada New, Open, Add, Close,
post solution, save from, dan lainnya. Edit di sini itu menyediakan fungsi umum pada item tertentu, yaitu ada undo, redo, cut, copy, delete, dan lainnya. View di sini menyediakan akses cepat untuk membuka dan menutup jendela, yaitu seperti ada kode, desain, open web, solution, dan lainnya. Ada project yaitu menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi yang kita buat. Dan ada code. Menu ini sangat penting ketika kita menyelesaikan aplikasi yang kita buat dan ingin menjalankannya tanpa ide Visual Basic 2010. Debug di sini menyediakan tool untuk menjalankan atau menghentikan aplikasi dengan ide Visual Basic 2010 dan dapat mencari kesalahan dan melihat apa yang terjadi pada kode yang Anda tulis. Ada tim di sini ada connect to the team foundation seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Ada data, yaitu Anda membutuhkan menu ini jika ingin berhubungan dengan database, atau Anda dapat mengelola data source dan preview Anda. Dan ada tool. Menu ini menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ide Visual Studio 2010. Dan ada lagi task, yaitu menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang Anda kembangkan sebagai bahan latihan. Ada Windows yaitu menu Windows menjadi standar pada sebuah aplikasi yang mengizinkan membuka jendela pada satu waktu. Ada Help, yaitu menyediakan akses untuk membuka dokumentasi Visual Studio 2010. Baik, kita lanjut penjelasan di sini ada toolbox. Saya akan mencoba menjelaskan toolbox. Toolbox ada command control. Command control ada pointer, yaitu digunakan untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Ada button, digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses. Ada checkbox, yaitu kontrol yang memiliki nilai true dan false. Ada checklist box, daftar kontak centang di samping item. Ada combo box, yaitu kombinasi antara kontak list dan kontak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Ada date time picker, yaitu menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Ada label, menampilkan teks label. Ada link label, yaitu menampilkan label dengan teks link. Ada list box, kontrol yang berisi item. Ada list view, yaitu hampir sama seperti kontrol list box tetapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Ada masked text box, itu menggunakan mask untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Ada month calendar, dapat memilih tanggal saat runtime. Ada notif file count, yaitu menampilkan ikon pada Windows try. Ada numeric up down, memungkinkan untuk memasukkan integer, desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Ada picture box, yaitu menampilkan file gambar. Ada progress bar, menampilkan proses dari sebuah teks. Ada radio button, yaitu memungkinkan untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Ada rig text box, memungkinkan untuk mengedit dan menambahkan rig text. Ada text box,
kontrol yang digunakan untuk menampilkan atau memasukkan teks. Ada tooltip untuk menampilkan teks tooltip. Ada tree view menampilkan hubungan antara node. Ada web browser, yaitu memungkinkan untuk menempatkan kontrol pada form. Baik, kita coba untuk memulai project baru. Kita coba klik button atau kita drag langsung di sini. Nah. Iya, sebelah kanan sini ada Solution Explorer. Solution Explorer yaitu Windows yang berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan atau digunakan untuk mengolah file project. Dari button di sini kita coba ganti nama percobaan. Percobaan. Nah, setelah kita klik percobaan, di sini akan muncul properti, di mana properti itu untuk melihat, mengedit sifat dari objek yang sedang dipilih. Dan di sini properti ada beberapa komponen seperti backcolor, terus yaitu mengatur warna latar belakang, ada font. Di sini untuk mengatur jenis tulisan, ada for color, yaitu untuk mengatur warna tulisan objek pada label. Ada tag, dan di sini yang sudah kita coba tadi dengan kata percobaan. Ada enable, yaitu menentukan sebuah objek apakah dapat dimasukkan perintah yang dilakukan user. Ada visible, yaitu menentukan sebuah objek apakah dapat dilihat atau tidak selama proses dijalankan. Visible. Dan juga ada name digunakan untuk identifikasi pada form, hanya dapat dilihat oleh programmer untuk kebutuhan coding, tapi tidak dapat dilihat oleh user. Ada juga ini ukuran size, menentukan ukuran sebuah objek. Lalu kita klik percobaan ini 2 kali, maka akan masuk dalam form kode editor. Kita masukkan kodenya msg doc spasi selamat datang di Setelah itu kita klik di start debugging atau F5, maka akan muncul lagi, dan kita klik percobaan. Nah, maka aplikasi yang kita buat sudah berhasil karena sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Nah, cukup sekian dulu. Penjelasan dari saya. Apabila ada salah ucap, salah kata yang tidak sesuai atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.